Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Emil begitu ya. Mas, kemarin kan IHSG turun dalam ya 1,6%, meskipun paginya lebih dalam lagi tuh hampir 3%, 2,7%. Tapi sorenya agak-agak ada kenaikan sedikit lah, jadi ketahan pelemahannya nggak terlalu dalam. Nah, mungkin nggak sih kalau misalnya tidak ada sentimen soal harga, sentimen dari bursa London tadi ya, soal logam Rusia yang melambungkan harga komoditas di dalam negeri seperti saham-saham Antam, MDKA tadi yang sudah kita bahas di awal, ya mungkin kejatuhan IHSG bisa lebih dalam. Mas Emil, bisa dengar suara saya? Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, mungkin kita simak terlebih dahulu ya. Karena kita masih berusaha untuk kembali menghubungi Mas Emil, mungkin ada gangguan teknis pemirsa. Kita ke saham pilihan. Dapat kita simak pemirsa bahwa Mas Emil pada pagi hari ini merekomendasikan beberapa saham, khususnya yang sudah turun cukup dalam kemarin ada BBCA ya pemirsa. Direkomendasikan buy dengan level beli 9.475, ada target price 9.750 dan juga 9.950 sebagai target price kedua. Kemudian dari tambang ada emiten batubara PTBA direkomendasikan buy di 3.100, target price di 3.190, target price kedua di 3.280. Medco juga direkomendasikan buy di 1.620, target price pertama di 1.600, target price kedua 1.705. Antam direkomendasikan buy di 1.810, kemudian target price pertama 1.875, target price kedua 2.060. Mas Emil, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oh ya, sudah tadi ada gangguan Mas sinyal. Emil, baik. Kalau misalnya tidak ada kenaikan yang cukup signifikan di saham-saham barang baku tadi ataupun pertambangan logam gitu ya yang kita bahas di awal tadi, kemungkinan kejatuhan IHSG kemarin bisa lebih dalam dari 1,68 ya? Iya betul, karena kalau kita lihat kan salah satu penopang IHSG pada perdagangan kemarin itu dari sektor bahan baku ya, di mana dia menguat tadi sebesar 2,39% ya untuk sektor bahan baku. Nah, kalau betul kata Mbak Prisa, kalau sebenarnya tidak ada sektor barang baku itu yang menopang pergerakan IHSG, ada kemungkinan sebenarnya IHSG kemarin itu closing justru malah di area supportnya atau benar-benar di area low-nya kemarin itu IHSG di level 7.066 seperti itu. 7.066 ya, berarti bisa 2%-an lebih ya saham seperti pembukaan kemarin pagi yang sempat 2,7% pelemahannya. Oke, peluangnya pada pagi hari ini, kan tadi bursa Asia kemarinnya juga rata-rata ambruk juga tuh. Tapi pagi hari ini beberapa juga sudah mulai ada kenaikan. Nah, meskipun beberapa agak 50-50 juga melemah. Bagaimana dengan IHSG? Kemungkinan akan memfollow yang menguat, rebound setelah turun cukup dalam kemarin, atau masih melanjutkan pelemahan di awal sesi? Oke, kalau kita melihat dulu dari secara view teknikal IHSG ya, seharusnya IHSG hari ini itu melanjutkan reboundnya dengan area resisten IHSG hari ini yaitu di level 7.375. Nah, tapi kalau kita melihat dari sisi asing kemarin tuh justru net sell lagi yang secara masif juga sebesar 2,45 triliun. Nah, hal ini yang tadi membuat agak 50-50 ya sebenarnya IHSG ini akan melanjutkan atau justru malah melanjutkan reboundnya atau justru malah turun lagi menuju level supportnya kemarin seperti itu. Oh, berarti ada dua kemungkinan ya, melanjutkan posisi dengan target tadi ataupun dengan level support kemarin yang mencoba untuk ditahan di 7.066. Ya, betul Mbak. Pola apa yang terbentuk untuk indeks harga saham gabungan saat ini? Oke, sebenarnya kalau kita melihat polanya sekarang, sebenarnya di sini tidak ada pola yang terlalu terbentuk ya untuk IHSG, namun memang IHSG sekarang secara tren jangka pendeknya memang sedang mengalami downtrend seperti itu aja sih Mbak. Oke, sedang mengalami downtrend ya.
Kita menunggu pembukaan perdagangan. Apakah benar IHSG akan rebound atau masih melanjutkan pelemahan? Kurang lebih 4 menit lagi pemirsa saya menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sambil kita membahas rekomendasi saham pilihan dari Mas Emil yang sudah saya bacakan tadi. Mas Emil kan tadi di segmen awal ngomongin MDKA. Kenapa di rekomendasi saham pilihan justru nyelipnya tuh Antam? Oke. Karena kalau kita melihat ya sekarang kondisi investor ini sebenarnya sedang lebih konservatif sehingga banyak investor itu memilih untuk diinvestasi di yang minim resiko seperti emas. Nah, sebenarnya dengan sentimen yang mengenai logam, terus juga ada investor cenderung ke investasi yang minim resiko, sebenarnya Antam ini ada mendapatkan dua sentimen positif. Oleh sebab itu kenapa dari Stock Now itu merekomendasikan Antam seperti itu, Mbak. Oke, berarti Antam MDKA yang dua-duanya kategorinya adalah berbasis emas, meskipun mungkin MDKA lebih banyak emasnya, kalau Antam kan lebih ke nikel sebenarnya ya. Tapi dua-duanya Anda rekomendasikan. Kalau MDKA buy on weakness, Antam sebaiknya bagaimana? 1810 penutupan kemarin. Oke, sebenarnya sama seperti Pak yang saham-saham juga sebelumnya ya. Kenaikan Antam ini juga sudah cukup masif ya, kemarin 8,3%, dan juga dia sama seperti MDKA yaitu breakout di moving average 200 ya. Sebenarnya momentum kita untuk beli adalah ketika dia mengalami koreksi dulu atau uji supportnya. Sekarang Antam ini berada di harga 1.800 sampai 1.755. Itu adalah range untuk mengakumulasi saham Antam. Betul, Mbak. Baik, itu dia ya. Ada target 1875, kalau itu tercapai bisa ke 2060. Iya, betul, Mbak. Baik, menarik. Saya ingin mengulas soal ya kita selesaikan kalau begitu dulu ya, saham-saham yang ada kaitannya dengan komoditas ataupun energi. PTBA. Oke, PTBA ya. PTBA ini kalau kita bahas dulu secara view teknikal ya, dia pergerakannya ini udah mulai uptrend. Oleh sebab itu, dan kemarin juga ini sempat mengalami penguatan itu hampir 5% ya. Nah, hal yang paling menarik untuk kita mengkoleksi saham PTBA adalah mengenai isunya yaitu adalah membagikan dividen. Nah, dimana kalau kita melihat historikalnya ketika PTBA ini isunya ini akan membagikan dividen, biasanya cenderung saham ini akan mengalami kenaikan. Nah, sekarang ini kan baru isu. Nah, otomatis kalau kita melihat historikalnya, kalau kita lihat juga sekarang pergerakan PTBA ini sudah mulai perlahan mengalami kenaikan. Seperti itu, Mbak. Baik, kemarin 5,8%, di pre-opening naiknya 0,65%. Berarti masih ada kemungkinan melanjutkan penguatan kali ini. Oke, 3.100-an ini adalah level buy ya di current price. Iya, betul, current price-nya. Baik, ada targetnya untuk PTBA di 3.190 hingga 3.280 ya? Iya, betul, Mbak. Memang nggak terlalu lebar saat ini ya? Enggak. Ya, itu tuh udah range yang cukup normal lah, Mbak. Terakhir, dari yang berbasis energi ataupun pertambangan gitu ya, ada Medco 1620, Anda bilang boleh masuk untuk Medco. Oke, untuk Medco ini sendiri sama sebenarnya ada isu sentimen juga ya. Kalau kita melihat sentimen mengenai perang Iran versus Israel juga ada kemungkinan besar ini terpengaruh ya. Tapi nampaknya sentimen tidak terlalu begitu signifikan. Tapi kalau kita melihat dari segi teknikal dulu sebenarnya, kalau kita melihat dari segi teknikal, kemarin dia ini bisa dikatakan gap up untuk Medco pada perdagangan kemarin. Kalau kita melihat juga dari akumulasi dari asingnya ini juga masih cukup masif ya di bulan-bulan Februari kemarin. Jadi sebenarnya Medco ini masih cukup bagus ya untuk segi jangka menengah untuk swing trade sebenarnya. Untuk swing trading saja jangka menengah ya, dengan range di posisi berapa? Oke, untuk buy-nya sesuai dengan rekomendasi kita yaitu di 1620 dengan TP2-nya ya, TP dengan target price keduanya kita itu berada di level 1705. Oke, target price pertama? Target price pertama kita sebenarnya sudah menyentuh ya, itu di 1600. Sekarang kita masih kalau udah tembus 1600 maka sekarang potensialnya ke 1705 seperti itu, Mbak. Oh, makanya tadi Anda bilang gap up ya.
Iya, betul. Oke, terakhir ya, ini benar terakhir BCA. Kemarin kan BCA turunnya dalam ya, kapan lagi dapat BCA di harga itu kalau menurut saya? Kalau menurut Mas Emil Betul. sama nggak? Betul, betul Mbak. Ini sebenarnya momentum ya, momentum BBCA kemarin turunnya juga sudah cukup dalam. Kemarin BBCA sudah mencapai range harga 10.000 ya, sekarang dikasih ke harga 9.300 dan ini BBCA kemarin juga sebenarnya berhasil rebound dari supportnya itu moving average 200. Nah sebenarnya ini momentum kita ya, momentum untuk kita untuk mengkoleksi saham BBCA. Baik, ini adalah momentum untuk mengoleksi saham BCA di posisi 9475. Betul Mbak, 9475 dengan target price-nya dari 9750 hingga 9950. Oke, kalau nggak dikasih di 9475 karena pagi hari ini langsung naik dia 9550. Oke, sebenarnya kita menunggu aja, menunggu karena kalau kita lihat opening BBCA hari ini itu di gap up ya. Jadi kemungkinan besar ada potensi untuk turun terlebih dahulu. Jadi lebih santai aja, jangan terburu-buru. Kalau kita ambil di harga sesuai dengan rekomendasi yaitu 9475. Oke, tapi sebenarnya masih worth it kan ya, kalaupun masuk sekarang atau memang terburu-buru? Mengingat kan kemarin sudah turunnya kalau nggak salah 5%-an, BBRI juga turunnya cukup dalam. Hari ini baru naik nih mau 2%. Jadi kan sebenarnya masih ada pelemahan kemarin sekitar 3%-an lagi sebenarnya kalau masuknya sekarang. Anda tidak menilai bahwa itu menarik, masih ada kemungkinan masih akan turun lagi? Iya, masih ada kemungkinan untuk turun karena kalau kita melihat belakangan ini BBCA masih banyak gap up-nya ya, masih banyak gap up dan gap down-nya, jadi masih sedikit agak high Rawan risk. ya? Iya, Ada rawan. kemungkinan akan menutup gap-gap yang sempat belum tertutup. Oke. Iya. Baik, kita akan lanjutkan nanti mengenai pembukaan perdagangan juga. Waktu menunjukkan pukul 9:03 pemirsa. IHSG-nya rebound tipis sekali 0,67%. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita ke update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana indeks harga saham gabungan menguat di 7.227, naik 0,87% atau 57 poin. Sementara itu pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah dan saat ini melemah 0,49% atau 79 poin ke 16.249. Dan dengan deretan saham-saham yang menjadi gainers based on value dan losers based on value di antaranya adalah ATLA yang baru saja IPO kemarin, Atlantis, Sapsi Indonesia Tbk di posisi 182 dengan kenaikan 34,81%. DMMX atau Digital Media Tama Maksima naik 19,57%. MHKI Multi Hana Kreasindo yang juga baru IPO kemarin naik 11,11%. Dan saham lainnya seperti Cuan, pemirsa yang naik 7%, Brand naik 5,35%, Cepin 3,48%, dan beberapa saham lain pemirsa yang tentunya masih akan terus mengalami perubahan. Kemudian ada Arna yang menjadi losers dengan pelemahan 8,39%, PTSP 5,9%, ITMG turun pemirsa ya 5,66%, maksud kami 6,66%, dan beberapa saham lain seperti ASLC, Kija, INKP, MSJA, dan juga ada saham Medco. Baik, Mas Emil, Medco yang merupakan saham rekomendasi Anda tadi masuk top losers. Gimana nih tanggapannya? Langsung hajar kanan atau bagaimana? Oke, kalau kita melihat pergerakan Medco sekarang ya sebenarnya ini masih penurunan yang masih dalam tahap wajar ya kalau saya menilainya, karena memang kemarin Medco ini kan gap up ya, jadi ada kemungkinan besar hari ini dia menutup gapnya terlebih dahulu, dan kalau kita melihat juga di sini masih belum bisa dikatakan apa ya, untuk kita stop loss belum, kalau dia belum bisa, kalau saya menilai Medco ini masih bisa dikatakan wajar ya kalau dia belum menembus di level 1.550. 1.550? Ya. Oke, jadi Medco ini masih dinilai cukup wajar sebelum 1.550, sebelum turun di 1.550 ya, berarti Ya, level-level ini supportnya masih di sana. level buy.
Baik, itu dia rekomendasi saham pilihannya pemirsa. Kemudian sedikit soal nilai tukar rupiah yang terus melemah sekarang di 16.200 lebih gitu ya. Perlu dikhawatirkan yang cukup tinggi nggak? Perlu jadi fokus utama juga nggak untuk pelaku pasar modal, Mas Emil? Mam, boleh diulang lagi tadi sinyalnya Rupiah, agak. rupiah terhadap dolar ini kan yang melemah ya di 16.200-an lebih dan masih melemah pada pagi hari ini, patut menjadi perhatian utama pelaku pasar juga tidak? Dan apa tipsnya dari Mas Emil terkait hal ini? Oke, sebenarnya untuk pelemahan nilai tukar rupiah sebenarnya masih menjadi fokus juga ya untuk para investor ya. Kalau kita melihat juga sekarang rupiah itu berada di level 16.000 sekian ya, kalau saya terakhir tadi saya lihat. Sebenarnya sekarang kalau kita melihat nilai tukar rupiah yang melemah untuk investasi seperti yang udah saya bilang tadi, ketika nilai tukar rupiah melemah, banyak dari para investor sekarang untuk memilih di investasi yang minim resiko seperti tadi ada emas seperti itu. Oke, berarti boleh ya menjadi pilihan mungkin nggak yang emas murni, tetapi juga lebih ke saham yang berkaitan dengan emas saat ini ya. Iya betul, Mbak. Baik, ada nggak target untuk harga emas secara komoditasnya, Mas Emil dari Anda? Oke, untuk target harga emas ya, target harga emas itu sekarang kan harga emas itu berada di level 1.321 ya untuk hari ini. Sebenarnya targetnya ini kalau kita melihat dari sentimen yang ada dari yang udah kita bahas tadi, sebenarnya harga emas ini masih berpotensi ke level 1.350 sampai 1.400 masih bisa sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Emil untuk analisis rekomendasinya. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa dimanapun berada. Keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda pemirsa. Mas Emil, terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama, Mbak.